Pada zaman penjajahan Belanda, orang-orang Eropa yang kaya raya rata-rata memiliki rumah yang besar dan hidup serba mewah. Karena besarnya rumah dan tingginya gengsi, kebanyakan dari mereka membeli budak untuk mengerjakan banyak pekerjaan rumah. Jongos untuk menyebut budak laki-laki dan babu untuk menyebut budak perempuan. Dulu, idealnya sebuah rumah tangga bangsawan maupun pejabat kongsi dagang VOC memiliki belasan hingga ratusan jongos maupun babu. Ada yang dipekerjakan sebagai tukang masak, tukang kebun, pengasuh anak, dan tukang kuda. Sebuah cerita dari tuan tanah yang kaya raya yang sering disapa Mayor Yance. Pada tahun 1831, rumah tangganya memerlukan 320 orang budak. 30 di antara mereka bertugas sebagai pemain musik yang serba bisa. Selain itu, ada 4 penari ronggeng, 2 pemain gambang, dan 2 penari topeng. Bahkan, orang Cina juga melatih budak mereka untuk menjadi artis dalam rombongan sandiwara Cina yang berkembang pesat pada masa itu. Biasanya, budak-budak yang pandai menari dan menyanyi akan digaji tinggi. Mayor Yance juga memiliki budak untuk mengurus kandang kuda, jumlahnya 24 orang. Di samping itu, Mayor Yance juga mempekerjakan banyak budak untuk mengurus kebun. Ada 5 orang di Taman Melati, 9 di kebun sayur, serta 8 tukang potong rumput. Lainnya, ada pengawas selokan, pengawas sarang burung walet, pengangkut pedati, serta 117 babu di dalam rumah. Pekerjaan mereka adalah mencuci, menyapu, mengepel, memasak, atau menjadi pengasuh anak. Istilah babu benar-benar populer di saat itu. Hingga saat ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI masih merekam istilah babu sebagai perempuan yang bekerja sebagai pembantu di rumah tangga orang lain. Kendati demikian, kata babu sudah jarang digunakan di era canggih ini. Banyak orang yang meyakini istilah babu mengandung unsur anti kemanusiaan yang berat. Babu dikenal luas sebagai istilah yang merendahkan dan diskriminatif, sehingga layak disingkirkan dari tutur kata orang beradab. Nah, jika babu dimaknai lebih luas, terkadang orang-orang harus melirik kepada lingkungan mereka sendiri. Terkadang kita tak menyadari bahwa boleh jadi kita ini adalah babu atau budak bangsa-bangsa lain. Ketika kita tidak bisa mengendalikan diri terhadap hedonisme maupun foya-foya, hal itu bisa jadi bagian dari perbudakan atau perbabuan yang terselubung. Sebab, dalam gaya hidup hedonisme, hal yang paling dibutuhkan adalah perihal pemenuhan dan pemuasan. Kalau kondisinya demikian, tak heran secara terselubung mereka yang melanggengkan hedonisme dapat dikatakan sebagai babu dari alat-alat pemuas itu, atau bahkan babu dari bangsa-bangsa yang memonopoli alat-alat pemuas tersebut. Oleh karenanya, tokoh bangsa Indonesia yaitu Bung Karno memberikan wejangan dan peringatan bahwa jangan sampai kita menjadi babu di negeri sendiri atau di antara bangsa-bangsa yang ada.